Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Teti Channel ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ketemu saudara-saudaraku semuanya, ketemu sahabat-sahabatku semuanya. Gimana kabarnya malam ini? Sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau sehat, semoga rekan-rekanku semuanya, sahabat-sahabatku semuanya dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang banyak, dikasih kesuksesan, begitu ya teman-teman ya. Tentunya dengan doa-doa aku panjatkan buat rekan-rekanku semuanya, buat sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun kalian berada ya. Kalau kalian sehat itu syukur alhamdulillah, dan saya dengan lega hati ya, dengan ikhlas lega hati saya merasa bersyukur. Apalagi ngikutin tip-tip obat-obat dari saya kemarin, obat tradisional ya teman-teman ya. Di sini dari pagi tadi nggak keluar ya, karena tadi ada kesibukan sedikit ya, jadi nggak ke tempat taman ya. Tadi nggak ngevlog ke taman, nggak tahu situasinya taman ya. Di sini saya mau berbagi cerita ke kalian semuanya, ke rekan-rekan semuanya, ke sahabat-sahabatku semuanya ya. Tentunya seputar TKW ya, seputar TKW dan kalian yang bekerja pabrik, yang bekerja keras ya. Di sini saya ingin berbagi pengalaman ke kalian semuanya ya. Tadi saya ada cerita sedikit dari saudara saya sendiri ya. Saudara saya sendiri bekerja di Taichung ya, bekerja di Taichung. Nah, saudaraku ini dari Indonesia ke sini itu sudah 2 tahun ya, 2 tahun yang lalu ya. Dia jaga Akong yang pertama itu sampai meninggal ya, sampai maksudnya dijaga udah finishnya udah meninggal ya, terus langsung saudaraku itu pindah ya. Saudaraku itu pindah dapet jaga nenek di Taichung sana ya. Sedangkan sekarang ada problem masalah ya, bukan masalah saya punya saudara itu bukan, tapi saya kira itu masalahnya itu agennya kurang kontrol dan majikannya juga ngasih taunya mendadak. Jadi kasihan banget ya teman-teman ya. Saya merasa kasihan sama saudara saya ya. Walaupun dulu kita jadi TKW itu sekolah di PT, itu nggak murni bahasa kita itu tahu dari pikiran kita teman-teman ya. Bahasa itu nggak murni dari pikiran kita ya. Bahasa itu kadang ada ulangan, ada apa, itu nyontek dari buku teman-teman ya. Walaupun kalian itu di sini 1 tahun ya di Taiwan, mungkin bahasa itu baru hafal sedikit-sedikit ya. Ada 1, 2, 3 kalian yang hafal ya, yang lainnya ini ngomong apa nggak tahu, nggak ngerti, nggak paham. Kayak saya dulu begitu teman-teman ya. Saya dulu di PT itu selama 8 bulan ya. 8 bulan itu saya sekolah di PT. Kebenaran saya itu dulu ya sama guruku itu ya, Lose Mariam itu, saya dulu katanya goblok ya. Ya maklum, namanya orang udah tua ya goblok ya. Goblok karena nggak tahu bahasa ya. Saya bayangin ya teman-teman ya, saya baru datang terus malamnya saya itu masuk sekolah teman-teman. Malamnya saya masuk sekolah ya, terus pagi-pagi siang saya suruh ngafalin woyo apa itu woyo ceso, alah kayak gitu perkenalan intinya ya. Apa saya lupa, intinya perkenalan nama saya siapa, lahir tanggal berapa, umur berapa, anak berapa, suami berapa gitu ya. Perkenalan kayak gitu. Terus saya itu disuruh sama gurunya itu, saya suruh ngitung 1 sampai 10 dengan bahasa Mandarin
ya. Saya suruh ngitung 1 sampai 10 dengan bahasa Mandarin. Sedangkan saya ngitung aja belum bisa. Saya baru hafalnya itu angka 0 ya. Kalau 0 itu ling, saya baru hafal itu. Ya, saya ngafalin sampai mumet ya, kepalaku sampai pusing juga nggak hafal-hafal. Jadi kalau ulangan itu aku belajar kayak gitu ya, aku belajar di halaman sekian, tapi besok ulangannya itu nggak di halaman itu teman-teman, jadi beda gitu. Makanya saya nilainya itu selalu pendek, selalu nilainya itu rendah gitu ya. Paling dihukum, saya dihukum itu dijemur, terus disuruh lari ngupengin lapangan ya teman-teman. Saya itu dulu ya emang kayak gitu ya. Kalau kita ya, saya udah ngalamin ya, belum tentu kalian yang di sini 1 tahun itu langsung bisa pandai bahasa koi maupun tai ya. Aku nggak bilang ek ya teman-teman. Kalau ek Taiwan di sini seminggu aja udah bisa bahasa. Tapi kalau yang murni dari nol ya, kayak saya dulu di sini 1 tahun itu belum ngerti bahasa teman-teman ya. Dulu guru saya bilang, Tati, kamu itu nanti di sana sampai finish kontrak kamu nggak bakalan bisa bicara, nggak bakalan bisa ngomong. Dalam hati saya, siapa bilang saya nggak bisa ngomong? Nyatanya contohnya sekarang aku juga bisa ngomong ya. Itu semua kan tergantung niat kita. Masa kita dari Indonesia ke sini kita nggak bisa bahasa, terus kuping kita ini denger tiap hari orang ngomong kayak gitu, terus barang apa ditunjukin ngomong kayak gitu, masa kita nggak bisa? Ya tetap kita bisa, kita optimis saja, kita itu bisa ya. Dengan cerita teman saya ini, saya juga kasihan, mau nolong juga gimana ya teman-teman ya. Soalnya saya juga bulan ini tuh kepentingannya itu penuh banget gitu, apalagi bayar kuliah anak saya ya teman-teman ya, apalagi pas bayar kuliah anak saya. Jadi saya itu bener-bener krisis ya bulan ini ya, bener-bener krisis, nggak punya duit teman-teman, gaji bulan ini ya. Saya nolong gimana ya, sebenarnya saya juga kasihan, sebenarnya saya juga mau nolong, tapi dengan cara gimana? Kalau saya mau pinjem yang sebelah situ, orang Indramayu, tanggal Rabu besok dia mau pulang kampung, nggak bakal duit itu dipinjem itu boleh tuh, nggak bakal teman-teman ya. Di Taiwan sini kita sama-sama gini ya, kalau pinjem banyak sedikit gitu juga kayaknya gimana gitu, kayak nggak ada rasa percaya kayak gitu. Kalau saya pribadi, kalau ada pasti saya pinjemin teman-teman ya. Kalau saya ada pasti aku kasih begitu. Karena apa? Kita itu satu Indonesia, kita saling tolong menolong begitu. Ya tadi saudara saya itu jaga nenek ya, majikannya kayaknya sih baik, kayaknya majikannya itu baik. Saudaraku itu diajak jalan-jalan terus, diajak makan-makan terus, diajak plesir terus, nggak ngajak neneknya juga ya. Saya lihat itu baik, bagus gitu. Tapi tadi telepon nama saya, katanya, Tati, saya mungkin minggu besok pindah majikan. Nah, saya tanya, kenapa pindah majikan? Kok mendadak banget? Kamu ada kesalahan apa? Saya bilang gitu. Dia cerita, saya tuh nggak ada kesalahan apa-apa. Saya jaga neneknya itu, sekarang neneknya udah sehat, udah bisa jalan sendiri, udah bisa nyuci mangkok sendiri. Lagi pula majikanku itu yang anaknya 3 itu nggak kuat bayar ya. Itu kayaknya alasan nggak masuk akal teman-teman ya. Jangan buatlah macam itu ya, jangan buat kasihan pekerjanya, kasihan TKW-nya ya. Apalagi saudara saya ini barangnya banyak teman-teman ya, barangnya banyak, beli perabotan, beli apa kayak gitu ya. Sedangkan dia
itu tanda tangan kontrak itu 3 tahun teman-teman ya. Tanda tangan kontrak itu 3 tahun ya. 3 tahun itu tanda tangan kontrak. Tapi kenapa diputus kontrak gitu ya, maksudnya kenapa majikannya itu putus kontrak dengan tiba-tiba ya. Emang tadi saya bilang kasih nomor saya agenmu, aku telepon ya, biar menyelesaikan barang-barang kamu itu biar keluar semua begitu maksudnya ya. Maksud saya gini, kalau saudaraku itu pindah majikan, pak, bawa barang banyak, baju banyak, barang banyak, pasti majikan yang baru itu marah teman-teman ya. Pasti majikan yang baru itu marah ya. Karena apa? Barang terlalu banyak ya. Kalau kita di majikan yang baru, di majikan baru itu kita malamnya juga nggak biasa tidur, kita juga mikir ya teman-teman, besok mau masak nasi berasnya di mana, besok mau nyapu sapunya di mana, besok aku mau bangun jam berapa, majikanku gimana, kayak gitu. Jadi namanya orang pindah majikan itu nggak seindah kita bayangkan teman-teman ya. Untung-untungan, bejo-bejanan ya. Kalau dapat majikannya yang bagus ya bagus, kalau dapat majikannya yang rewel ya cerewet, habis ngepel aja didulit kayak gini, kotor apa enggak, ada juga kayak gitu teman-teman ya. Ada juga kayak gitu. Saya yang sudah di sini beberapa tahun ya, udah lama saya di sini, kerja di sini udah bertahun-tahun. Saya seumpama pindah majikan ini meninggal gitu, saya juga bingung lagi. Pikirannya, doanya itu ya kita berdoa, selalu berdoa yang baik-baik ya teman-teman. Tapi kita mikir lagi, besok aku gimana kerjanya, besok saya dapat majikan baik apa enggak, gimana besok aku ini ya, caranya gimana, penyesuaian ya. Namanya aja keluarga baru kan penyesuaian. Iya, kalau kita kerasan di situ, kalau kita nggak kerasan gimana lagi, kita nyari majikan lagi ya. Ini saudaraku teman-teman, belum kurang seminggu, baru 3 hari, sisa 3 hari dia dikasih tahu, katanya aku hari Minggu besok aku udah nggak pakai kamu karena makku udah sehat, makku udah bisa jalan, makku udah bisa gini, aku udah nggak pakai kamu karena aku udah nggak kuat bayar kayak gitu. Agennya juga begitu juga ya, agennya juga begitu, ngasih tahu juga kurang berapa hari, katanya Minggu besok aku jemput kamu ya. Kalau seandainya majikannya itu ngomong ke saudaraku itu nggak tahu bahasa, mbok yang ngomong sama agennya kan orang Indonesia, pasti tahu bahasa ya, pasti tahu bahasa. Janganlah buat itu TKW itu bingung, buat TKW itu resah gitu loh. Karena apa? Iya, kalau si TKW itu ada duit persiapan, bisa kemana aja bisa ada duit. Kalau nggak ada persiapan, duit udah dikirim semua ke Indo buat keperluan keluarga, terus gimana ya. Jangan disepelekan lah masalah. Ya bener agen itu berkuasa ya bener majikan itu berkuasa, tapi ya jangan seenaknya kayak gitu. Kasihan, saya lihatinnya juga kasihan. Saya juga pernah ngalamin kayak gitu, tapi nggak pernah diputus kontrak kayak gitu ya. Saya mengalami pindah majikan itu, mikirnya semalam itu nggak bisa tidur. Apalagi udah dibilangin sama agennya, besok kamu siap-siap pakai baju sedikit, besok saya antar ke majikan ke sana. Nah, kita itu udah pikirannya itu berdoa, tapi pikirannya ini yang aduh nanti aku gimana ini di sana, aduh gimana kerasan apa enggak aku di sana, majikanku itu baik apa enggak nantinya. Pasti ada pikiran kayak gitu teman-teman ya. Ini dengan enaknya
nggak merasa bersalah apa gimana, padahal dia tanda tangan kontrak 3 tahun. Ini baru dapat setahun 2 bulan aja belum ada ya teman-teman ya, setahun 2 bulan aja belum ada, udah disuruh itu berhenti. Kecuali ya saudara saya ini ada masalah, kerjanya nggak bagus, jaga neneknya nggak bagus, nah itu nggak apa-apa ya, ada masalah apa gitu sih nggak apa-apa. Ini kan nggak ada masalah apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, jaga neneknya juga baik, bersih-bersih juga. Kemarin katanya dia lebaran itu ya suruh nyuci tembok, suruh nyuci atap, suruh nyuci pintu, jendela, semua suruh bersih-bersih. Tapi saudaraku itu nggak ngerti kalau itu terakhir suruh bersih-bersih. Semua dibersihin, semua sampai dia itu capek, kecapean. Ya saya percaya sih ya, orang kerja itu capek, percaya, tapi ya namanya orang satu suruh satu rumah sampai tingkat 3 suruh beresin satu orang, ya kasihan ya kayak gitu. Makanya saya himbau buat teman-temanku semuanya, mbak-mbaknya semuanya ya, yang jadi TKW rumah tangga kayak saya ini, tolonglah kalian itu berani sedikit sama majikan, berani sedikit sama anak-anaknya majikan ya. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kalian nggak berani, kalau kalian nggak ada omongnya sama majikan, ya akhirnya kayak gitu. Kalian dibuat semena-mena, kalian dibuat seenaknya, begitu. Ya, kalian janganlah takut lah ngomong sama majikan, itu nggak usah takut. Kalau kalian jaga orang tua itu baik, nggak pernah kalian pukul, nggak pernah kalian cubit, apa nggak pernah kalian tembong, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kecuali kalian itu mukul ya, kecuali dorong neneknya jatuh, ada masalah kayak gitu, kalian takut sama majikan. Kalian nggak ada masalah, nggak usah takut. Udah berkali-kali saya bilang ya, orang Taiwan sini sifatnya kalau marahin pembantunya itu seenaknya. Kalau kalian dimarahin dimarahin majikan, kalian nunduk gini sambil luhnya itu nerocos kayak gini, tambah digencet, tambah diinjek, begitu teman-teman. Kalau kalian dimarahin sama itu, ntar bosku nelpon. Why? Chờ. Ya,这样子没有生病好了。OK, OK. Hai, bye bye. Tuh majikanku barusan telepon, dia nggak kesininya besok. Ya, dia lagi pergi. Nah, kemarin ini juga begitu teman-teman ya. Kemarin saya juga bilang ke bosnya, ya saya ulangin lagi, kalau kalian dimarahin sama majikan, kalau kalian dikomplain sama majikan, jangan sekali-kali kalian nunduk langsung nangis kayak gitu, nggak usah ya. Kalau kalian dimarahin majikan, kalian tatap matanya kayak gini, kalian lihatin dia ngomong apa ya, bukannya kita nantang ya, kita lihatin dia ngomong apa, mulutnya ditatap matanya begini ya. Jangan kalian takut kalau dimarahin majikan, kalian nunduk sambil luhnya nusuk-nusuk sambil segruan ya, malah bangga dia ya teman-teman ya. Ini contohnya kemarin majikan saya juga begitu ya, neneknya, karena nenekku itu rese ya, majikanku begitu ngikutin neneknya. Makanya kemarin aku bilang ya, kalau emang nggak suka saya jangan ngomong di belakang,
Saya paling orang nggak suka kalau aku diomong di belakang. Kalau nggak suka sama saya, ngomong di depan terus terang gitu. Makanya kemarin yang bilangin aku galak, mau aku telepon, kata bosku yang telepon ini tadi, katanya, Tati kamu nggak usah telepon sama kakakku, katanya. Kenapa aku nggak boleh telepon? Nggak usah, nanti malah rame. Nggak apa-apa, kata saya. Malah dia yang ketakutan, teman-teman. Malah dia yang ketakutan. Ya kalau saya sih nggak apa-apa, saya meluruskan kan, saya meluruskan. Bukannya saya menantang terus saya ada masalah saya diem aja. Kalau justru saya tuh kalau ada masalah saya ingin selesaikan begitu ya teman-teman ya. Saya tuh sampai kasihan sama saudara saya ini, saya menolong ya menolong gimana ya. Kalau rumahnya Taipei sini ya mungkin barangnya dia banyak, saya ambil teman-teman, saya taruh di rumah sini karena rumah sini juga nggak ada orang ya. Itu di Taichung sana perjalanan saya 8 jam 7 jam teman-teman ya, jauh. Kalau di Ilan apa di apa kan bisa ya, perjalanan cuma 2 jam, ini di jauh. Saya juga kasihan, mau nolong juga mau nolong gimana ya. Makanya saya himbau buat teman-temanku semuanya ya, kalau kalian kerja di sini tuh saya sarankan kalau gajian 17-18 kayak saya ya, ibarat gajiannya 17, terus yang dikirim ya kira-kira berapa, kita nyisain 1.000 apa 2.000 per bulan kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ada keperluan apa-apa kita bisa ngambil. Kayak kemarin saya membayar kuliah anak saya kurang duitnya, saya juga ambil, makanya aku ngambil ya. Celengan itu cuman berapa ribu teman-teman ya, paling 4.000 5.000, tapi itu buat celengan ya, buat pegangan kalau ada apa-apa yang mendadak begitu teman-teman ya. Kalau celengan yang sama saya ini kayaknya nggak nyampe 10.000 30.000 enggak teman-teman ya. Punya 6.000 apa 7.000 aja udah senengnya minta ampun teman-teman ya. Makanya saya tuh sering ngomongin ke rekan-rekan semuanya ya, kalau punya duit itu jangan dikirim ke Indo semuanya. Kalau dikirim ke Indo semuanya tuh habis teman-teman ya. Habis gimana? Habis kitanya yang nggak punya duit begitu ya. Saya minta untuk teman-temanku semuanya ya tetap semangat bekerja ya. Jangan lupa kalian tuh nyelengin 1.000 2.000 ya buat pegangan ya. Kita kerja di sini tuh capek teman-teman ya. Kita apa salahnya kita ngambil sedikit, nggak bakal suami kita itu nanyain kamu kerjanya sebulan segini kok kamu kirimnya cuman segini, nggak bakalan teman-teman ya. Suami itu tahu kita kerjanya itu di sini gimana, itu tahu, paham ya. Mungkin juga suami juga kasihan lihatin kitanya di sini kayak gini tuh juga kasihan teman-teman ya. Jadi harus hati-hati lagi ya, jangan sampai terjadi kayak gini lagi gitu ya. Saya jadi bingung mikirnya, jadi ngeblank teman-teman ya. Karena apa? Saudara saya ini pikirannya kontrak 3 tahun, makanya dia kumpul-kumpul barang dikit-dikit ya, nanti bulan berapa pas lebaran mau dikirim ke Indo. Nah sekarang gajian kemarin dia bilang, nggak bilang kalau bulan ini nggak pakai ya. Makanya duitnya itu dikirim semua ke Indo karena Indo itu baru benerin rumah ya. Nggak taunya bosnya malam itu bilang kamu tinggal di sini tinggal seminggu, besok kamu keluar pindah majikan. Nah kalau dapat kayak aku dapat majikan kayak gitu ya aku udah kebirit-birit ambil tindakan begitu teman-teman ya. Itu bisa dituntut loh teman-teman kayak gitu loh ya. Kontrak 3 tahun tiba-tiba mak bedunduk ujuk-ujuk kok mutus kontrak, itu bisa dituntut teman-teman kayak gitu ya. Janganlah begitu ya
Ya benar, kita itu banyak yang membutuhkan, tapi kan kita perlu penyesuaian teman-teman. Ya, begitulah cerita Tati hari ini. Saya kasihan sama temanku, sama saudaraku itu. Mau gimana lagi, saya mau nolong gimana lagi. Ya mudah-mudahan nanti dapat ganti yang baik. Ya, yang bisa sholat lagi, yang bisa ngaji lagi, nggak ada larangan apa-apa, begitulah. Ya, itulah doa saya. Kasihan saya mau nolong juga mau nolong gimana. Saya mau ambil barangnya juga perjalanannya jauh 7 jam, sedangkan nenekku tak tinggal setengah hari aja gembrek-gembrek. Ya teman-teman ya, saya minta semuanya lah. Ya, semua mbak-mbaknya TKW. Ya kalau beli barang ya kiranya ya, setahu saya kerja di Taiwan sini tuh ya, kontrak berapa putus kontrak itu kecuali yang dijaga itu meninggal gitu ya. Kecuali yang dijaga itu meninggal, nah itu kita bisa nggak bisa, harus nggak harus, itu kita harus pergi gitu ya, harus pindah. Nggak mungkin yang dijaga udah meninggal kita masih duduk di situ, masih kerja di situ, tuh nggak mungkin ya. Ini nggak ada apa-apa, yang dijaga udah sehat. Pikir saudara saya ini, pikirnya yang dijaga itu bisa sehat, mungkin saya itu kerja di sini masih lama aja, makanya dia itu ngumpulin barang. Nggak taunya begitu. Ya inilah cerita sekitar TKW ya teman-teman ya. Mumet pokoknya guys. Ya mudah-mudahan lah saudara saya ini dapat ganti majikan yang baik lah. Ya tetap semangat dan semangat kerja. Ya namanya kita kerja di perantauan itu udah risiko lah. Mau dapat yang galak, yang dapat yang lembek, mau dapat yang gimana ya, itu emang risiko kita, tanggung jawab kita, ya gimana lagi, begitu aja lah ya teman-teman ya. Begitu, jangan sampai kita terlalu dalam kesedihan begitu ya. Kalau kita terlalu dalam kesedihan, nanti kita pikirannya rusak ya, hati kita rusak, pikiran rusak, palah payah, kita nggak bisa nyari duit lagi begitu ya teman-teman ya. Karena kalau kita kondisinya sakit, kita kerja itu ya nggak konsen gitu ya. Makanya ya saya doakan buat saudaraku, mudah-mudahan dapat ganti yang baik ya. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Di sini banyak orang, di sini banyak teman. Kalau ada apa-apa silahkan kontak sama teman-temannya, silahkan curhat sama teman-temannya, jangan dipendam sendiri. Kalau ada apa-apa jangan dipendam sendiri ya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe bila suka video Tati. Bye.